Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Keberadaan kita sebagai hamba Allah mengharuskan kita untuk tidak pernah bosan memanjatkan puji serta syukur atas limpahan nikmat dan karunia yang masih terus Allah berikan pada kita semua. Nikmat yang begitu banyak dan tidak mungkin kita hitung berapa jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan malam ini kita kembali bersyukur kepada Allah SWT. Kita dipertemukan di majelis yang mulia ini, di kesempatan untuk kita bisa sama-sama belajar. Dan pada kesempatan malam ini kita akan mencoba untuk mengangkat tema mencari keran kebaikan di tengah pandemi. Kenapa ini perlu diangkat? Karena kita ingin dalam kondisi seperti apapun, kebaikan yang ingin kita raih, kebaikan yang ingin kita gapai, tetap bisa kita peroleh dengan kondisi apapun. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min," sangat mengagumkan keadaannya orang beriman. Inna amrohu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua keadaannya itu baik. Jadi semua keadaannya berisi kebaikan. Nah, ini menunjukkan pada kita bahwa pintu-pintu kebaikan yang Allah sediakan, Allah berikan kepada orang beriman, itu mencakup semua keadaan. In asobathu sarra dengan in asobathu darra. Jika ada kebaikan yang dia rasakan, kebaikan yang dia terima, maka tidak ada yang keluar dari dirinya selain syakara, bersyukur. Sebaliknya, ketika dia mendapatkan ada sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia memilih untuk sabar, dia bersabar. Fakana khairul lahu, dan itu baik baginya. Artinya semuanya bernilai kebaikan. Artinya semuanya bernilai kebaikan, mau sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Oleh karena itu, sunnatullah yang berjalan di muka bumi ini, yang menimpa manusia itu cuma salah satu dari dua tadi. Yang tidak boleh terjadi pada diri kita adalah ketika kita berada dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi seperti ini, lalu kita merasa bahwa kita ini menjadi orang yang dapat ujian atau dalam ujian yang berat. Sementara kemudian kita merasa bahwa kemarin-kemarin tidak diuji. Padahal jelas, ya, jelas hadisnya tadi. Atau kalau kita mau menggunakan ayat firman Allah SWT, وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ, dan kami berikan ujian kepada manusia dengan hasanat dan sayyiat, dengan kebajikan, dengan kebaikan, atau dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bisa hasanat dan sayyiat, dan semuanya ujian. Semuanya ujian, semuanya cobaan. Oleh karena itu, tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengklaim atau bisa merasa bahwa apa yang menimpanya saat ini adalah sesuatu yang bernilai keburukan atau ini ujian. Padahal kemarin juga kita diuji. Sejak kita dilahirkan di muka bumi ini, kita mendapatkan ujian. Cuma bedanya ada yang dihisab dan ada yang tidak. Ketika kita masih usia, apalagi belum mencapai usia mumayyiz,
belum mencapai usia balik saja, kita diberikan ujian, tetapi seandainya kita gagal, ada kondisi orang dikatakan sebagai orang yang punya uzur, ya. Diberi uzur secara syar'i karena dia belum kena hukum taklif. Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak menyenangkan, kemudian marah-marah, atau bahkan mungkin ada yang sampai ngamuk-ngamuk. Tetapi kalau ada yang tidak, kalau ada yang menyenangkan dia sampai lupa diri, itu semua sebetulnya ujian yang ada pada kehidupan manusia. Nah, dalam kondisi seperti sekarang ini, ketika ada wabah, ketika ada penyakit, apalagi kita mendapati ada orang yang sampai meninggal dunia karena wabah ini. Dan tentu kalau ingin mendapatkan data agak lebih dekat, ya banyak berinteraksi dengan orang-orang yang kita kenal baik dari tenaga kesehatan. Bahkan kita dapati berita ada misalnya di beberapa daerah atau di salah satu daerah di Indonesia, ada yang sekeluarga karena termasuk orang yang menangani pasien seperti ini, yang meninggal bukan cuma bapaknya, tapi juga sampai menantunya dan beberapa kerabatnya yang kebetulan sebagian dokter, sebagian lagi tenaga kesehatan. Nah, ada yang perawat. Nah, itu artinya ini ujian. Tapi ingat bahwa ujian itu tidak semuanya bentuknya sayyiat, tidak semuanya dharra, tidak semuanya sesuatu yang tidak menyenangkan. Ujian itu ada yang sesuatu yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Allah berfirman, wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Dan kami berikan ujian kepada manusia dengan hasanat dan sayyiat. Maka kalau kita lihat kesabaran yang dikenalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kesabaran itu ada 3 jenis. Yang pertama, kesabaran itu ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan. Nah, ini kesabaran yang pertama, ya. Ketika Allah berikan ujian dengan cara ketika kita harus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kesabaran ketika menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga, kesabaran ketika ditimpa musibah. Di semua bagian tersebut kita harus sabar. Di semua bagian perjalanan tadi kita harus menjalaninya dengan penuh kesabaran. Inilah ujian. Dan ketika kita bicara tentang sabar, masing-masing ada bentuknya. Alhamdulillah, salah satu yang patut kita syukur dari agama Islam kita ini adalah kita mendapati ada 2 hal dalam penerapan atau hal-hal yang berhubungan dengan penerapan ajaran Islam. Yang pertama kita dapatkan konsepnya, yang kedua kita dapatkan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat aplikatif. Sebab ajaran sehebat apapun, kalau hanya sifatnya teori, hanya sifatnya konsep, lalu tidak ada contoh konkretnya, ya, tidak ada contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari, dan itu contoh itu betul-betul hidup dalam kehidupan seseorang misalnya, atau kehidupan masyarakat, orang akan mengatakan itu cuma teori. Mana prakteknya? Misalnya, kalau orang sekarang berpaham sosialis, atau berpaham komunis, cari orang komunis yang sekomunis-komunisnya. Mau Karl Marx atau tokoh-tokoh komunis lainnya, apakah dalam perjalanan kehidupannya menjalankan, mempraktekkan prinsip-prinsip kehidupan sebagai seorang komunis di semua perjalanan kehidupannya? Atau itu adalah yang sekarang ini sampai kepada kita dalam bentuk tulisannya atau ajarannya, itu adalah hasil karyanya, tulisannya.
Tetapi dilihat dalam perjalanan kehidupan sehari-harinya, tidak semuanya menggambarkan pemahamannya. Lalu orang bertanya, kalau gitu, mana bentuknya? Mana konsepnya? Konsep itu dalam bentuk pengamalannya, dalam kehidupannya. Apakah yang bersangkutan juga mempraktekannya dalam kehidupan? Nah, kelebihan yang ada dalam Islam adalah ketika kita bicara apapun, misalnya kita bicara tentang kesabaran, sabar menjalankan ketaatan, sabar menjauhi kemaksiatan, sabar ditimpa musibah, konsep itu ada, tetapi juga contoh konkretnya kita temukan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin lihat bagaimana sabarnya Nabi SAW menjalankan ketaatan, kita bisa dapati contohnya. Ini kita bisa dapati contohnya, dan contoh itu bukan contoh yang ada di alam berpikir, tapi tidak mewujud sama sekali tidak. Konsepnya ada, tetapi juga kita lihat prakteknya. Bagaimana sabar menjalankan ketaatan. Bagaimana sabar menjauhi kemaksiatan. Bagaimana sabar ketika ditimpa musibah. Musibah itu apa? Musibah itu macam-macam. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Ada kesabaran yang wujudnya, yang bentuknya orang diberikan ujian, diberikan cobaan, misalnya dengan wa naqsi minal amwal wal anfus, berkurangnya sebagian harta, berkurangnya sebagian anggota keluarga. Nabi SAW kehilangan, mulai dari kehilangan bapaknya, ibunya, kakeknya, pamannya, istrinya, semua anak laki-lakinya, 3 putrinya. Beliau mendapat itu semua ketika beliau masih hidup, putri-putrinya. Yang berjumlah 4, 3 meninggal ketika beliau masih hidup. Itu sudah cukup jadi cobaan perjalanan kehidupan seorang yang namanya Nabi Muhammad SAW. Lalu kita lihat bagaimana praktiknya. Karena orang akan mengatakan kalau cuma teori, semua bisa. Kalau cuma konsep, semua bisa. Yang kita perlukan bukan cuma teori, bukan cuma konsep, tapi juga praktek. Karena kalau hanya sekedar teori, kita bisa mengatakan semua pun bisa. Kalau sekedar wacana, banyak yang bisa berwacana. Apalagi kalau kita bicara tentang wacana-wacana yang berkembang sekarang ini, ragamnya luar biasa. Banyak sekali. Nah, kita tidak ingin lagi sekedar berwacana, tapi kita ingin apa yang ada itu mewujud dalam kehidupan, dan itu bisa kita lihat. Nah, Nabi SAW ketika mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, termasuk ketika misalnya putranya meninggal, Ibrahim meninggal. Apa yang terjadi pada diri beliau ketika putranya meninggal, putrinya meninggal? Ternyata beliau juga manusia biasa, sama seperti kita. Sedih, nangis. Artinya ketika seseorang mendapatkan ujian dan cobaan, kemudian sempat menangis, itu bisa bagian dari kondisi sebagai seorang manusia yang wajar ketika dalam kondisi seperti itu merasakan betapa beratnya ujian. Tapi apakah nangis terus? Tentu tidak. Sehingga itu wajar terjadi pada siapapun, termasuk sebagian kita juga ketika dapat ujian dan dapat cobaan, kemudian sempat menangis. Jadi ini hal yang biasa, ini lumrah. Ini lumrah terjadi pada siapapun. Artinya ini manusia. Nah, kita dapatkan contohnya. Kita dapatkan contoh konkret langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kesabaran, contoh menjalankan ketaatan, contoh menjauhi kemaksiatan, dan contoh ketika ditimpa musibah, ujian dan cobaan. Nah, ini contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, kalau sabar dalam 3 bentuknya harus kita jalani, maka ketika kita juga dapat ujian seperti pandemi sekarang ini, kita juga mencoba untuk menjalaninya dengan makna sabar yang tepat.
Karena nanti makna sabar tidak bisa dimaknai berarti bahwa kita positif. Bahwa kita bersikap pasrah, tidak melakukan hal-hal positif, tidak melakukan hal-hal yang berupa kebaikan. Apalagi banyak peluang-peluang kebaikan yang sebenarnya tersedia, yang Allah berikan kepada kita. Dan semua kita bisa menjalaninya. Nah, sebelum masuk ke situ, kita ingin singgung sedikit berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar. Dalam musibah atau ujian seperti ini adalah momentum, salah satu kesempatan bagi kita untuk belajar menerapkan, belajar menjalankan, belajar mengaplikasikan keimanan kita kepada Allah SWT dengan cara yang benar. Ketika Allah sudah menakdirkan ini terjadi. Ada yang terpaksa harus bekerja dari rumah. Ada yang terpaksa harus sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, termasuk juga mengisi kuliah dari rumah. Lantas, kalau kondisinya seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti itu? Orang mengatakan kita semua dalam kondisi ya, tidak menghendaki itu. Tetapi nggak ada pilihan. Kita harus melakukannya. Kita harus memilih itu. Nah, kalau itu yang memang terjadi, maka mau tidak mau kita mencoba untuk bagaimana nilai-nilai keimanan itu hadir dalam kehidupan kita. Iman kepada qada dan qadar. Bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini terjadi dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bicara tentang kehendak, maka kita akan mengenal dua kehendak. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang pertama atau diistilahkan dengan masyiah dalam bahasa Arab, iradah juga dalam bahasa Arab, ada dua jenis. Ada kehendak atau iradah yang dinamakan dengan iradah kauniyah. Ada kehendak yang terjadi di alam semesta ini dinamakan dengan iradah kauniyah. Yaitu iradah masyiah, kehendak yang terjadi di alam semesta meskipun itu terjadi, itu artinya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, meskipun terjadi dan peristiwa tersebut tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua ada iradah atau masyiah yang syar'iyah. Jenis yang kedua. Kalau iradah syar'iyah, masyiah syar'iyah itu artinya kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang terjadi di alam semesta dan Allah mencintainya. Misalnya Allah menghendaki yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Nah, Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Nah, itu iradah syar'iyahnya. Tapi apakah itu terjadi? Kita lihat. Belum tentu. Maka salah satu perbedaannya antara iradah syar'iyah dengan kauniyah, kalau iradah syar'iyah tadi dicintai oleh Allah SWT, apakah selalu terjadi? Belum tentu. Belum tentu. Misalnya Allah menghendaki kemudahan. Allah menghendaki orang-orang beriman. Allah menghendaki orang-orang, Allah menyukai dan menyukai. Allah mencintai. Termasuk Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tapi kalau kita bicara prakteknya, nah ini iradah kauniyahnya, ternyata kita temukan ada orang-orang di muka bumi ini yang nggak sabar. Tidak sabar menjalani kehidupan. Nah, berarti di sini perbedaannya. Ada iradah syar'iyah yang itu dicintai oleh Allah SWT, tapi dalam prakteknya juga ada iradah kauniyah. Nah, oleh karena itu, ketika kita menjalani kehidupan seperti ini, kita merasakan bahwa dalam perjalanan kehidupan manusia, ya, dalam perjalanan kehidupan manusia, iradah atau sesuatu yang Allah kehendaki itu pasti terjadi.
Cuma bedanya ada yang dicintai dan ada yang belum tentu dicintai oleh Allah SWT. Kalau muncul pertanyaan, kok bisa ya ada perbuatan yang terjadi di alam semesta terjadi dengan kehendak Allah, tapi Allah tidak mencintainya. Sebenarnya ilustrasi yang paling sederhana untuk yang seperti ini, paling gampang adalah seperti kalau kita sekarang minum obat, atau kalau kita pergi ke dokter. Orang pergi ke dokter, pergi dengan kehendaknya. Apakah dia mencintai atau dia menyukai? Belum tentu. Apalagi ada yang begitu pergi ke dokter, kemudian diperiksa, maaf misalnya kebetulan ada giginya yang harus dicabut, sudah datang, artinya kita sebagai pasien yang datang ke dokter, kemudian sampai di sana dicabut giginya, sakit, kita yang merasakan sakitnya, kemudian mulai dari artinya sakit dari mulai disuntik, kemudian dicabut. Setelah dicabut pun rasa sakit itu belum tentu habis atau belum tentu hilang. Terus setelah itu kita bayar lagi. Udah sakit, bayar. Tapi mau. Dan orang masih mau melakukan itu. Menghendaki itu. Nah, apakah ini terjadi pada manusia? Untuk ini tentu untuk sekedar memudahkan. Banyak kejadian yang kita melakukannya, tapi kita tidak menghendakinya. Nah, ini tadi hanya sekedar untuk membantu memberikan gambaran bagaimana memahami ada yang namanya kehendak yang terjadi. Ya. Kehendak yang terjadi di alam semesta, kehendak yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah mungkin pada perbuatan tertentu, kejadian tertentu Allah tidak mencintainya. Tapi pada tempat yang lain Allah mencintai. Kondisinya bisa berbeda-beda. Nah, pada kondisi seperti sekarang ini, ketika kita bicara tentang takdir tadi, sesuatu yang kita cintai atau sesuatu yang kita sukai dan yang tidak kita sukai, ketika kita mengatakan bahwa ini disukai, tidak disukai, ini baik, tidak baik, itu ukurannya adalah perasaan kita. Ukurannya adalah menurut diri kita. Tapi apakah keputusan itu baik atau buruk? Keputusannya semuanya baik. Keputusan Allah SWT itu baik. Tapi ketika kita yang menerima, bisa jadi kita menganggapnya itu sesuatu yang tidak baik. Misalnya ada orang yang diberi sakit. Orang mengatakan, wah kalau sakit saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa pergi ke sana kemari. Saya tidak bisa melakukan aktivitas ini itu. Nah, meskipun setelah menjalani itu, dan mungkin setelah berlangsung atau berselang beberapa lama, baru menyadari ternyata, alhamdulillah kemarin diberikan sakit. Alhamdulillah, coba seandainya Allah tidak berikan sakit, mungkin, nah itu. Kita baru menyadari, alhamdulillah ada hikmahnya. Apalagi kalau kita bicara tentang dunia parenting. Ya. Di zaman kita sekarang, ini ada yang unik. Ya, di zaman kita sekarang ini, kalau kita bicara tentang jenis rumah tangga, ada model-model rumah tangga dan model yang sangat beragam. Di antaranya adalah ada model rumah tangga yang ketika ada yang sakit, mereka baru bisa kumpul. Ketika ada yang meninggal, baru bisa kumpul lebih lengkap lagi. Tapi kalau nggak ada yang sakit, nggak ada yang meninggal, nggak kumpul. Masing-masing sibuk dengan kesibukan yang berhubungan dengan pribadinya, keluarganya, bukan berhubungan dengan keluarga besar. Sibuk sendiri. Nah, ini yang berkaitan dengan bagaimana kita melihat bahwa perjalanan kehidupan yang dijalani seseorang bisa jadi
dia akan merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi keputusan Allah SWT adalah keputusan yang terbaik. Makanya kalau kita bicara tentang iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir, dikaitkan dengan musibah, kita akan mengatakan bahwa apapun yang menimpa, ini pasti ada kebaikan, ada hikmah di balik. Apa hikmahnya? Nah, inilah yang akan kita coba upayakan. Mengoptimalkan supaya hikmah itu bisa kita raih, bisa kita peroleh, bisa kita dapatkan. Artinya kita berharap dengan kejadian yang ada ini, kita bisa mendapatkan hikmah sebanyak-banyaknya. Kita bisa merasakan atau bisa mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Yang kalau tadi mungkin teman-teman atau pemirsa sekalian bisa melihat pada judul yang ditampilkan, mencari keran kebaikan di tengah pandemi. Artinya bisa jadi peluangnya itu tidak banyak. Ya, peluangnya tidak banyak. Tetapi bagi orang beriman, ketika dia yakin bahwa keputusan Allah adalah keputusan terbaik, maka pasti di balik ini ada kebaikannya. Kebaikannya apa ini yang kita cari. Maka peluang-peluang kebaikan inilah yang kita coba gali. Karena ternyata ketika orang banyak berada di rumah dalam masa pandemi, ternyata banyak di antara kita yang kreativitasnya berkembang. Lalu memaksa dirinya harus belajar. Memaksa dirinya harus memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada untuk bisa mendapatkan beberapa kebaikan. Sekarang misalnya, sebagian kita mungkin ada yang tadinya tidak kenal dengan beberapa fasilitas untuk meeting, untuk pertemuan. Nah, tapi ketika harus menggunakan itu, terpaksa belajar. Jadi tahu, oh ternyata harus punya akun dulu. Download aplikasinya. Oh ternyata aplikasi ini bisa digunakan untuk ternyata banyak hal yang lalu dia berpikir, wah besok-besok bisa juga digunakan. Dan bahkan ada yang kemudian berpikir, ini akan digunakan bukan hanya pada masa pandemi, tapi digunakan juga pada masa nanti pasca pandemi juga akan digunakan. Karena apa? Memungkinkan. Hanya memungkinkan bisa mendapatkan beragam kebaikan dengan kesempatan-kesempatan tersebut. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi kita semua memanfaatkan peluang-peluang ini. Jadi artinya keran kebaikan yang ada sekecil apapun, kita coba upayakan untuk kita bisa dapatkan. Nah, keran kebaikan itu apa? Kita bisa membaginya dengan berbagai cara. Di antaranya misalnya kalau meminjam atau menggunakan pembagian yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ketika beliau menyebutkan ada hikmah dari wabah yang menimpa, lalu beliau sebutkan di antara hikmahnya adalah yang pertama, taksirul amal. Memendekkan angan-angan. Kita berusaha supaya ambisi duniawi kita ini bisa berkurang. Kita berupaya bagaimana caranya agar peluang-peluang kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini bisa dimanfaatkan dengan berangkat dari keyakinan, kesadaran bahwa sudah saatnya orientasi hidup kita ini kita ubah. Kalau kemarin kadang-kadang kita begitu sibuk dengan ambisi-ambisi duniawi, sudah saatnya kita kurangi. Mungkin sebagian kita ada yang sejak banyak di rumah, lalu melihat ternyata di rumah ini ada banyak barang-barang yang tidak kita perlukan.
bisa masuk kategori israf, bisa masuk kategori tabdzir, atau istilah yang populer adalah mubadzir. Sebetulnya kita nggak memerlukan itu. Bisa masuk kategori tarof, bermewah-mewahan. Sebetulnya nggak perlu. Ada yang nggak perlu sampai seperti itu. Nah, tapi itu bisa kita hindari. Nah, semua kita bisa mencoba itu. Ya, mencoba untuk menghindari. Nah, ini ambisi-ambisi duniawinya. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita mencoba untuk memendekkan angan-angan, yang berikutnya adalah tahsinul amal. Kita perbaiki amal-amal kita. Di masa pandemi ini, peluang kebaikan yang ada untuk kita memperbaiki kebaikan-kebaikan yang selama ini belum kita perbaiki, banyak kesempatannya. Misalnya, selama ini banyak di antara kita yang mungkin tidak optimal mengerjakan beberapa ketaatan karena tubuhnya letih dengan beberapa kerjaan, aktivitas di rumah, di luar rumah. Kalau di masa di luar pandemi, ketika orang banyak keluar rumah, pergi ke sana kemari, berapa banyak di antara kita yang berangkat pulang, waktu yang digunakan untuk perjalanan ternyata juga menguras tenaga. Waktu terbuang untuk perjalanan tidak bisa dihindari, harus, apalagi untuk teman-teman yang tinggal di kota besar seperti Jakarta. Kemacetan yang ada bisa menyita waktu luar biasa. Ada yang perjalanannya saja membutuhkan waktu bisa sampai bukan setengah jam, bukan 1 jam, sampai 1,5 jam. Baru perjalanan. Kadang-kadang kalau kita bertemu dengan beberapa rekan-rekan, beberapa kawan-kawan yang tinggal di Jakarta, kalau tanya, ke tempat kerja berapa lama perjalanannya? Ya kalau lancar paling cepat 50 menit. Lancar. Jadi kita sudah bisa bayangkan, lancar itu 50 menit. Lancar itu 50 menit berarti kalau nggak lancar atau agak, ya, agak lancar berarti perjalanannya bukan 55 menit, bisa 60 menit, bisa 70 menit. Kalau macet, wah bisa lagi sampai mungkin 1,5 jam. Itu baru perjalanan berangkat. Terus begitu juga pulang. Dan sudah umum di kalangan teman-teman yang tinggal di kota besar seperti Jakarta, ada yang memilih kalau pulang menghindari antara jam sekian sampai jam sekian. Cara berpikir teman-teman yang tentu kalau yang tinggal di Jakarta sangat paham dengan pembagian atau mengatur perjalanan. Kalau pulang jam sekian, mending sekalian nanti pulangnya ditunda agak malam. Di atas jam 8 misalnya. Sebab apa? Sebab kalau pulang jam sekian macetnya luar biasa, perjalanan juga lama. Akhirnya lebih baik kalau ingin dihemat atau ingin efisien, mengerjakan pekerjaan yang lain, kemudian sekalian pulangnya nanti setelah Isya atau setelah jam 8. Kebetulan beberapa kali mengisi pengajian di beberapa tempat di Jakarta, ada pengajian istilahnya pengajian lepas kerja, dan ketika ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang hadir termasuk juga panitia atau takmir atau DKM yang menyelenggarakan, mereka menyampaikan ya pengajian ini sengaja diselenggarakan pada jam seperti ini karena memang jamnya pulang kantor. Sebagian memilih daripada pulang kantor sekarang macetnya luar biasa, orang semua keluar kantor, lebih baik dimanfaatkan untuk pengajian, kemudian ketika kemacetan sudah berkurang, terus pulang. Dapat banyak kebaikan. Nah, yang menarik adalah caranya. Caranya melihat peluang kebaikan nih. Nah, ini contoh bagaimana orang melihat keran-keran kebaikan. Ya, keran kebaikan itu dilihat peluangnya. Ternyata salah satu peluangnya adalah dengan cara tidak pulang seperti orang pada umumnya, memilih waktu lain. Ya tentu ada juga yang terpaksa harus memilih untuk
tinggal atau cari kos-kosan dekat dengan tempat kerjanya untuk supaya tidak banyak waktu yang terbuang dengan perjalanan, tapi risikonya nanti pulang akhir pekan dan seterusnya. Tapi intinya, bagaimana orang menangkap peluang tadi. Nah, ketika di masa pandemi orang banyak bekerja di rumah, belajar di rumah, beraktivitas di rumah, bahkan kita masih ingat bagaimana di awal-awal dulu, dan itu juga eh, sebenarnya kondisinya sekarang ini kalau lihat di beberapa daerah, kita dapatkan informasi juga dari laporan dari Satgas COVID-19-nya Majelis Ulama Indonesia misalnya, atau BNPB dan yang lainnya, ternyata masih banyak kabupaten kota yang kondisinya mengkhawatirkan. Tapi yang memprihatinkan adalah kesadaran masyarakat yang menurun. Padahal wabah ini di beberapa tempat kondisinya justru sedang naik dan angkanya meningkat luar biasa. Nah, kalau ada yang terpaksa harus banyak berada di rumah, ya tentu ini kondisinya masing-masing tiap daerah berbeda-beda. Kalau yang terpaksa berada di rumah, banyak peluang-peluang dan keran-keran kebaikan. Saatnya tadi, tahsinul amal, perbaiki amal. Contoh perbaiki amal, misalnya kita bicara tentang sholat. Ayo perbaiki sholat kita. Dengan banyak di rumah kan enak. Banyak di rumah, kita punya banyak kesempatan untuk memperbaiki banyak kebaikan-kebaikan. Ya, banyak kebaikan. Mau perbaiki sholat bisa, perbaiki tilawatil Quran kita bisa, perbaiki zikir-zikir kita yang selama ini mungkin sering tidak utuh, tidak lengkap, tidak sempurna. Misalnya, zikir ba'da sholat kan ada banyak yang bisa kita kerjakan. Nah, tapi sayangnya tidak dikerjakan. Nah, sekarang kesempatan bagi kita untuk kita sempurnakan, kita kerjakan. Lalu puasa atau apapun amal-amalnya. Nah, ini tahsinul amal. Kita perbaiki amal. Dan kalau kita bicara tentang memperbaiki amal, kita juga kalau kita bicara kita kaitkan dengan bagaimana keran kebaikan ini, kita tangkap peluangnya. Coba kita lihat peluang-peluang kebaikan meskipun kita berada di rumah. Karena kita yakin bahwa kebaikan itu tidak hanya berada pada sekelompok orang yang berada di tempat tertentu. Kebaikan itu berada di manapun. Artinya kalau kita terpaksa harus berada di rumah, ya cari peluang kebaikan ketika kita berada di rumah. Kalau kita kebetulan berada di tempat lain, di tempat terbuka atau di tempat berkumpulnya orang, ya kita juga melakukan peluang kebaikan di tempat tersebut. Ya, artinya kala sepi dan ramai, kita juga tetap melakukan kebaikan. Nah, kita bisa lihat banyak peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Sekarang orang bisa semakin kreatif karena terpaksa harus banyak berada di rumah. Kira-kira cari peluang amal apa? Salah satunya adalah kegiatan seperti ini. Bisa jadi banyak kegiatan pengajian, kegiatan eh, bedah buku, seminar, workshop, dan yang lainnya yang selama ini jarang, ya, jarang dan sering kita tidak dapatkan kesempatannya untuk bisa mengerjakannya. Tapi alhamdulillah pada kesempatan seperti ini kita jadi bisa melakukannya, kita bisa mengerjakannya. Kita bisa lihat misalnya pada saat kita dalam kondisi seperti ini, sekarang sudah mulai banyak kreativitas yang muncul dengan mengadakan kegiatan-kegiatan, kajian-kajian yang mengundang atau menghadirkan pembicara dari berbagai daerah. Dan biaya yang dikeluarkan juga menjadi lebih kecil. Coba kita lihat, ini informasi yang kita dapatkan dari bapak-bapak, ustadz-ustadz
di Majelis Ulama Indonesia dalam waktu dekat akan mengadakan perhelatan di tingkat nasional, dan kalau kondisi pandeminya masih seperti sekarang ini, kemungkinan besarnya akan eh, dilaksanakan dengan kondisi daring, ya, tidak dengan pertemuan langsung. Nah, ini ya bisa jadi untuk pertama kalinya MUI mengadakan kegiatan seperti ini, dan menurut bapak-bapak tersebut ini bisa menghemat banyak, karena kalau diselenggarakan di kota tertentu, peserta dari seluruh wilayah Indonesia 34 provinsi, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Kalau kita ambil tempat yang paling tengah pun tetap biayanya tidak kecil, apalagi kalau tempatnya di tempat misalnya tempatnya di timur, yang paling barat merasa jauh. Kalau tempatnya di barat, yang timur juga merasa jauh. Tempatnya di tengah-tengah juga bisa jadi sama meratanya beban biayanya. Tapi intinya biayanya besar. Dan alhamdulillah bisa menjadi hemat ketika terpaksa diselenggarakan harus dengan cara seperti ini, tapi kita menangkap hikmahnya. Nah, kreativitas yang perlu kita lakukan dan menangkap peluang-peluang kebaikan adalah bagaimana caranya kita tetap bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut dengan peluang-peluang yang ada ini. Sekarang harus berada di rumah. Perkuliahan juga tidak memungkinkan dilaksanakan secara langsung dengan di ruang kelas. Ya. Maka terpaksa harus membuat kita jadi kreatif. Sekarang beberapa dosen akhirnya membuat materi-materi perkuliahan dari beberapa guru harus belajar bagaimana mengajarkan materi di kelas dan bisa tetap mendapatkan kesempatan untuk bertatap muka dengan siswanya atau dengan santrinya, tapi memanfaatkan teknologi yang ada ini. Kreativitas bermunculan. Nah, inilah peluang-peluang kebaikan yang perlu kita tangkap. Yang semua kita bisa coba untuk menangkap peluang tersebut. Nah, yang juga perlu kita upayakan adalah bagaimana ketika kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, kesempatan yang hanya bisa jadi ya, belum tentu terulang kembali. Nah, kita mencoba untuk sebisa mungkin cari peluang-peluang agar kita bisa melahirkan sesuatu. Paling tidak, selama kita berada di rumah, selama kita berada dalam kondisi seperti ini, kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan. Karena gini, kebaikan itu ada dua jenis. Kebaikan yang kalau meminjam istilah yang ada dalam ilmu nahwu, fi'il itu ada lazim dan muta'addi. Kebaikan itu ada yang lazim dan muta'addi. Lazim itu artinya kebaikan yang itu untuk diri kita sendiri. Kalau muta'addi itu kepada orang lain. Ya, kepada orang lain. Nah, bisa jadi kita menangkap peluang itu. Ya. Menangkap peluang, bagaimana caranya kita bisa menjadi orang-orang yang baik untuk diri kita sendiri dalam kondisi seperti sekarang ini. Mungkin kita belum bisa berbuat baik pada orang lain, tetapi kita tetap menangkap kebaikan-kebaikan. Ada yang selama berada di rumah ini akhirnya bisa berkesempatan belajar bahasa asing dan menekuni itu. Dia belajar bahasa Arab, ada yang belajar bahasa Inggris, dan terus secara intens.
Bahkan ada yang kita temukan ada kajian-kajian, ada belajar yang sifatnya intens setiap hari, dan ini dilakukan dengan model-model tertentu. Menyelesaikan satu buku, menyelesaikan satu bagian dari ilmu yang begitu luas, ini juga bagian dari, nah ini kebaikan yang masuk kategori lazim. Kalau muta'addi, mencari peluang-peluang kebaikan, keran-keran kebaikan untuk bisa berbuat baik pada orang lain. Gimana caranya? Nah, masing-masing kita bisa menangkap peluang. Misalnya sekarang gini, kalau kita mau berbagi dengan orang lain, dulu kita mungkin nggak kenal dengan yang namanya berbagi dengan orang lain, dengan harta yang kita miliki, dengan model seperti sekarang ini. Sekarang ini ada yang cukup dengan menggunakan handphonenya, bisa berinfak, bersedekah. Cukup dengan melihat nomor rekeningnya, lalu ingin tahu persis kebutuhannya apa, memilih mana yang diprioritaskan, didahulukan, lalu berbagi. Ada yang modelnya seperti itu. Dan itu kreativitas juga. Sekarang sampai ada muncul donasi paket data. Ini juga bentuk kreativitas. Ada yang berdonasi dengan paket data. Karena ternyata apa? Ternyata ada sekian banyak orang yang pengeluarannya besar. Pengeluaran dalam bentuk apa? Paket data. Pengeluaran dalam bentuk paket data ini besarnya luar biasa. Ya, artinya ada yang pengeluarannya besarnya seperti itu, dalam bentuk paket data. Tapi ada yang bentuk pengeluarannya yang lain lagi. Nah, cara-cara konvensional yang selama ini ada juga tetap bisa dilakukan, cuma perlu modifikasi sedikit. Sama seperti sekarang. Yang kita dapatkan ketika kemarin di Idul Fitri, harus mengeluarkan zakat dalam bentuk zakat fitrah, atau istilahnya zakatul fitri. Berapa banyak di antara kita yang sama sekali nggak pegang berasnya. Ada yang nggak pegang berasnya, maksudnya nggak kita beli berasnya dari warung, kemudian kita serahkan pada fakir miskin. Tapi apa? Tapi kita tahu ada lembaga yang mengelola itu. Kita lihat amanah, bisa diberikan kepercayaan, terus menyampaikan kalau mau nitipkan zakat fitrahnya lewat kita, silahkan, ini kami bisa menyalurkan harganya sekian, sekian. Terus kita lihat nomor rekeningnya, transfer, konfirmasi, selesai. Ya. Ada konfirmasinya cuma lewat handphone. Gak ada beras yang diangkat. Ya. Gak ada beras yang diangkat, tapi cukup dengan menggunakan handphonenya, transfer sekian, karena jumlahnya sekian, maka ini kreativitas yang muncul. Sekarang juga sama dengan kurban. Kurban juga kita lihat bisa jadi akan ada model-model seperti itu. Ada yang kurbannya mungkin di beberapa tempat tidak seperti tahun lalu, kalau kondisinya masih terutama masih daerah-daerah yang masuk dalam wilayah zona merah. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan akhirnya terpaksa harus membatasi interaksi, bahkan mungkin ada yang pemotongannya langsung di tempat pemotongan hewan. Tidak dilakukan kalau dulu biasa dilakukan di samping masjid, dekat rumah, atau di tempat yang lain. Ada yang di halaman sekolah, tapi sekarang tidak memungkinkan. Nah, tapi kurbannya tetap jalan, tetap bisa dilakukan. Nah, inilah bentuk-bentuk kreativitas yang muncul. Nah, termasuk juga ketika yang mampu berkorban sekaligus juga mampu berbagi, maka prioritas untuk membantu orang-orang yang membutuhkan sangat besar. Intinya kreativitas ini ayo kita tangkap peluangnya. Maka yang terakhir sebagai penutup untuk pembahasan ini, agar kita bisa menangkap peluang-peluang kebaikan ini, salah satu yang kita perlu lakukan kalau kita buka di beberapa media sosial, coba lihat kreativitas yang dilakukan oleh orang lain. Nah, nanti tinggal mungkin kita melakukannya dengan
3 huruf ATM. Amati, tiru, modifikasi. Kita lihat, oh ternyata ada juga orang yang berbagi dengan cara, nah lalu kita belajar. Terus setelah itu kita dapati ada orang yang modelnya dengan cara yang lain, bentuk yang lain, tempat yang lain, ada modifikasi yang lain lagi. Begitu banyak kreativitas, kita amati. Bisa ditiru nggak? Ternyata ada yang bisa ditiru dan ada yang tidak bisa ditiru. Ya sudah. Nah, ada yang cuma diamati, tapi kita lihat ini peluangnya. Nah, eh, ada yang bisa ditiru dan ada yang tidak bisa ditiru. Karena ya yang namanya peluang kebaikan tidak semuanya sama. Satu tempat dengan tempat yang lain eh, tidak selalu sama. Tapi prinsipnya semangat untuk berbuat kebaikan itu ada. Nah, semangat ini kalau dalam istilah bahasa Arabnya namanya himmah, tekad. Dan kita perlu punya himmah aliyah, punya tekad yang kuat, tekad yang tinggi, kemauan yang keras. Kita ingin seperti yang mereka lakukan. Kita ingin bisa berbuat seperti yang mereka perbuat. Kita ingin beramal seperti yang bisa mereka kerjakan. Nah, ini yang coba kita upayakan. Yang kita coba upayakan supaya apa? Supaya kita dalam kondisi apapun peluang-peluang kebaikan tetap kita dapatkan. Nah, ada ungkapan dari Imam Malik rahimahullah taala yang mengajarkan kepada temannya Abdullah Al-Qamari, tapi tentu ini mengajarkan kepada kita semua bahwa yang namanya peluang kebaikan itu bisa dalam bentuk apapun. Beliau pernah mengatakan begini, Innallaha qasamal a'mala kama qasamal arzak. Sesungguhnya Allah membagi amal manusia itu sebagaimana Allah membagi rezeki. Farubba rajulin futihalahu fis salati walam yuftah lahu fis shaum. Bisa jadi ada yang Allah bukakan pintu amalnya lewat salat, tetapi Allah tidak bukakan pintu amalnya lewat puasa. Wa akhir dan yang lain. Futihalahu ya, fis fis sadaqah. Ya, dibukakan pintu amalnya lewat sedekah, tetapi sekali lagi tidak Allah bukakan pintu amalnya lewat puasa. Dan begitu seterusnya. Artinya ada yang dibukakan pintu amalnya lewat sedekah, lewat puasa, lewat sholat, lewat jihad, lewat thalabul ilmi, lewat ya semua pintu itu. Dan Imam Malik ingin mengajarkan kepada kita bahwa peluang-peluang kebaikan apapun bentuknya, selama dia dalam kebaikan, maka kita masuk kategori orang-orang yang melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, karena kebaikan itu sekali lagi tidak harus semua kita melakukan kebaikan yang sama. Nah, ini yang bisa kita sampaikan untuk materi atau bahan ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dan sekaligus juga mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa mempertajam atau memperdalam bahasan ini, mudah-mudahan bisa kita bahas bersama. Demikian, selanjutnya balikan kepada ya, MC. Wallahu a'lam. Masya Allah, itulah tadi materi yang sempat dibawakan oleh Ustadz Ridwan. Tentunya dari materi yang dibawakan, peserta kajian masih banyak hal-hal yang ingin teman-teman ketahui dan ada hal yang ingin teman-teman tanyakan. Olehnya, kami membuka sesi tanya jawab bagi peserta Ikhwan yang berada di platform Zoom bisa menyampaikan pertanyaannya lewat menu chat atau bisa juga bertanya secara langsung kepada Ustadz. Dan untuk peserta Ahwat yang berada di platform YouTube bisa menyampaikan pertanyaannya lewat kolom komentar. Baik, saya persilahkan kepada peserta kajian untuk menyampaikan pertanyaannya.
Ya, sekali lagi saya persilahkan kepada teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya. Ini Ustadz ada Ya. pertanyaan dari Aki Agusman. Bunyi pertanyaannya, bagaimana mengatasi rasa malas saat di rumah? Itu ya, Masya Allah. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan menarik nih. Bagaimana mengatasi rasa malas di rumah? Ini pertanyaan bagus nih ya. Ada sebelum jawab ini ada ungkapan yang mungkin menarik untuk jadi bahan renungan kita bersama, bahwa sebagian sempat menyampaikan meskipun dengan bahasa guyon, tapi bisa jadi itu kondisi yang memang terjadi pada sebagian kita. Sebagian mengungkapkan dengan mengatakan, ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata jadi orang malas itu tidak mudah. Ya, jadi orang malas itu ternyata tidak mudah. Karena ternyata banyak tidur juga capek, banyak makan juga ya ternyata membosankan. Ya. Nah, ini tentu parodi atau ungkapan ini sekedar untuk menggambarkan bahwa sebagian itu dengan begitu banyak berada di rumah, jadi mulai muncul penyakit malasnya. Nah, tapi yang menarik adalah bahwa ternyata bagi pada sebagian kita yang kebetulan bertemu dengan kondisi seperti sekarang ini, ternyata ada yang kemudian larut dengan kondisi yang ada yang alhamdulillah berusaha untuk bagaimana lepas dari kondisi ini. Ada yang berusaha untuk mencoba untuk berbenah. Ada yang berusaha untuk mencoba untuk sebisa mungkin melakukan dan segera menyadari bahwa ternyata ada yang harus diperbaiki dalam aktivitas yang selama ini ada. Nah, tentu pertanyaan tadi sudah menjadi titik awal baik bahwa kita menyadari ternyata kita ini atau mungkin sebagian kita termasuk orang-orang yang terkena penyakit itu. Ya, terkena penyakit kemalasan tadi. Artinya sejak banyak berada di rumah, penyakit malasnya bertambah. Nah, lalu bagaimana caranya mengatasi itu? Ya, bagaimana caranya mengatasi kondisi di mana kita terpaksa harus banyak di rumah tapi tidak larut dengan kondisi yang ada. Nah, di antara yang kita bisa lakukan untuk menghilangkan kemalasan ini, setelah kita menyadari bahwa ini penyakit yang harus kita hindari, karena kalau kita tidak merasa bahwa ini masalah, kita akan merasa biasa-biasa saja. Kita mungkin akan merasa kita diam aja. Tapi dengan kita menyadari bahwa kita ini harus berbenah, maka itu di awalnya. Nah, selanjutnya yang juga bisa kita yang kedua, kita sudah saatnya melihat bahwa kondisi yang ada ini dalam perjalanan kehidupan kita tidak akan berlangsung lama. Yang namanya ujian, musibah, cobaan seperti ini tidak akan berlangsung lama. Artinya tidak akan mungkin sampai bertahun-tahun, sampai belasan tahun, apalagi puluhan tahun. Kalau itu bagian dari perjalanan kehidupan kita, kondisi seperti ini tidak lama. Meskipun tentu kita juga berharap yang ada ini bisa segera selesai dalam waktu lebih singkat dari yang sekarang ini ada. Ya, kita
kita berharap ini bisa selesai dalam waktu yang lebih singkat. Nah, tapi gimana caranya? Ya, bagaimana caranya agar ini bisa kondisi seperti ini bisa bisa segera kita atasi. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa ini berlangsung hanya sesaat atau sebentar, tidak berlangsung lama, maka yang perlu kita juga lakukan berikutnya adalah kita punya target. Kira-kira kalau ini akan selesai dalam sebulan, apa target kita? Apa yang ingin kita lakukan? 2 bulan. Dan kita harus juga berhitung bahwa ternyata orang banyak melakukan sesuatu. Banyak orang mendapatkan sesuatu dari situ. Makanya kalau seandainya itu targetnya, seandainya selesai dalam waktu 1 bulan, kira-kira kalau kita mau belajar apa 1 bulan ini? Kalau kita mau menyelesaikan apa? Kalau kita ingin menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan. Nah, ini yang coba kita upayakan. Kalau kita sudah punya target, nah tahap berikutnya adalah bagaimana kita menjalani aktivitas yang ada ini supaya sesuai dengan target yang kita rencanakan. Nah, kalau kebetulan kita ingin menargetkan sesuatu, maka program hariannya kita coba atur. Nah, supaya lebih bersemangat, kalau sudah punya target, sudah punya program, lalu coba lihat orang itu setiap hari melakukan aktivitas dan bisa jadi selisihnya dengan kita hanya 5 menit. Tapi kalau dikali sebulan, kan jadi banyak. Maka orang yang masuk surga dan punya derajat lebih tinggi kadang-kadang bisa jadi punya amal soleh yang 5 menit lebih banyak dari kita. Tapi dari 5 menit itu dikalikan. Apa bentuknya? Ya, bentuknya bisa bermacam-macam. Ya, bentuknya bisa beragam. Nah, ini apa yang kita bisa upayakan. Kemudian yang berikutnya kalau ingin menghilangkan rasa malas, bagus kalau seandainya kita ini membiasakan juga punya uswah, punya teladan, punya contoh, tapi orang yang berada pada level yang jauh di atas kita. Yang ideal, uswah itu jangan orang yang berada selevel dengan kita, atau orang yang berada di lingkungan kita, yang mereka ini dari kita bisa jadi, kalaupun kita berada di bawahnya, nggak terlalu jauh. Tapi kalau kita ambil contohnya generasi awal, atau ulama-ulama terdahulu, maka kita akan merasakan betapa jauhnya kita ini. Betapa jauhnya antara diri kita ini dengan mereka. Nah, ini salah satu cara untuk kita mengoptimalkan. Nah, ini di antara bentuk bagaimana kita memacu semangat kita. Dan yang terakhir, ya jangan lupa juga teman-teman, ya pilih teman-teman yang bisa mendukung kita pada kebaikan. Karena almar'u ala dini khalilihi itu bisa berlaku di sini. Seorang itu bisa mengikuti agama teman dekatnya ya di sini. Coba bayangkan kalau seandainya teman dekatnya itu yang dibicarakan kebaikan terus. Misalnya beberapa waktu yang lalu saya mendengar informasi dari seorang ibu yang menceritakan bahwa putranya yang berada di pesantren, alhamdulillah termasuk deretan santri, ada deretan 10 teratas santri yang paling banyak menyelesaikan bacaan Qur'annya selama bulan Ramadan. Ada yang selama bulan Ramadan sekian kali, ada yang sekian kali. Nah, kalau itu yang dibicarakan, kita yang mendengar, meskipun kita mungkin belum sebaik beliau,
Kita mengatakan, ya Allah, kita ini apa nih? Mau dibandingkan dengan beliau-beliau ini. Ada yang alhamdulillah Ramadan tahun ini mengkhatamkan 1 kali. Setelah lihat ada yang ternyata ada yang khatam 4 kali, ada yang khatam 7 kali. Ternyata ada yang khatam 10 kali. Ternyata ada yang lebih dari 10. Nah, ketika kita melihat kondisi seperti itu, akhirnya kita merasa bahwa kita ini mungkin terlalu larut dengan beberapa aktivitas yang membuat kita menjadi malas. Nah, itu mungkin ya jawabannya, wallahu a'lam. Masya Allah, itulah jawaban dari Ustadz. Saya kembalikan kepada saudara penanya. Apakah masih ada yang ingin diperjelas dari jawabannya Ustadz? Alhamdulillah dipaham. Baik. Selanjutnya Ustadz ada pertanyaan dari akhwat terkait dengan sedekah. Ada yang pertama menanyakan bagaimana hukumnya Ustadz bersedekah dengan nama giveaway. Kemudian selanjutnya lagi ada yang bertanya bagaimana kalau kita niat bersedekah tapi muncul keraguan di dalam hati, bagaimana menyikapinya Ustadz? Mungkin itu pertanyaan Ustadz. Ya. Gini, memang sekarang ini kalau kita bicara tentang bentuk-bentuk atau peluang-peluang sedekah yang ada, kreativitas yang sekarang ini atau tadi sempat kita singgung, alangkah baiknya kalau juga kita tetap dibimbing oleh ustadz, ustadzah yang bisa membantu kita untuk bisa memberikan arahan. Untuk pertanyaan tadi, bisa jadi begini, sebelum mendapatkan gambaran agak detail tentang yang ditanyakan tadi, karena begini, beberapa bentuk kreativitas sedekah itu kadang-kadang namanya sama antara satu tempat dengan tempat yang lain, tetapi model atau cara pengelolaannya praktik di lapangannya bisa berbeda-beda. Sehingga kenapa saya belum bisa menjawab pertanyaan tadi, tetapi begini, arahan yang bisa saya berikan mungkin kalau ada hal-hal seperti ini, bagus kalau dikonsultasikan pada ustadz yang kira-kira bisa mengerti lebih detail, dan bisa diberikan penjelasan yang memadai tentang bagaimana kalau saya berbicara tentang sedekah, bagaimana sedekah itu dijalankan. Karena bisa jadi begini, bisa jadi mungkin tadi prosesnya tadi modelnya ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Ternyata satu tempat dengan tempat yang lain bisa berbeda-beda. Saya dulu ketika pertama kali mendengar ada odds ya, one day, one juice. Ternyata praktek di beberapa kelompok, kemudian juga beberapa kota, satu kota dengan kota lain, ada yang melakukan modifikasi tertentu. Nah, sehingga ketika mendengar ternyata beragam, akhirnya ketika saya ditanya bagaimana tanggapannya tentang odds, ya saya sulit untuk memberikan jawaban karena ternyata model-modelnya atau modifikasi satu tempat ke tempat yang lain bisa berbeda. Nah, tetapi begini intinya, ketika keinginan kita untuk bersedekah itu atau kita ingin menangkap peluang orang lain untuk bersedekah itu, ya secara umum dalil-dalil yang ada tidak mengatur cara atau waktu tertentu atau hal-hal yang sifatnya khusus, maka
kreativitas kita untuk melakukan kemasan-kemasan agar orang lebih tertarik dan tersentuh, boleh saja itu dilakukan dengan maksud untuk menggerakkan orang. Nah, tetapi kalau kemudian ada hal-hal yang sudah agak lebih spesifik pada bentuk-bentuk atau cara-cara tertentu, sebaiknya pertanyaan itu disajikan dalam bentuk uraian yang agak lebih lengkap, supaya nanti orang bisa, ya terutama yang ustadz yang ditanya atau ustadzah yang ditanya bisa punya gambaran yang lebih utuh atau lebih lengkap. Karena terus terang, saya kebetulan tinggal di Jogja dan juga sering ke Jakarta, lalu lihat kreativitas teman-teman dalam mengelola sedekah di Bandung, ada Jogja, Jakarta, Bandung. Ternyata memang luar biasa, kreativitasnya begitu banyak, tetapi ada hal-hal yang ketika sudah masuk ke yang sangat teknis, itu bisa berbeda satu tempat dengan tempat yang lain meskipun namanya bisa jadi sama. Nah itu mungkin jawaban umumnya. Mohon maaf kalau tidak bisa menjawab secara spesifik untuk yang ditanyakan tadi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ikhwan Khairuddin. Bunyi pertanyaannya Ustadz, mohon pencerahannya Ustadz. Ana kenapa tidak merasa nyaman sholat berjamaah di masjid dengan jarak 1 meter antar jamaah, sehingga sampai saat ini saya masih lebih sering sholat di rumah bersama keluarga dengan saf yang dirapatkan. Mungkin itu Ustadz. Ya, terima kasih sebenarnya. Ya, terkait dengan soft yang dirapatkan. Nah, kalau boleh memberikan bahan pertimbangan, pertama kalau kita bicara tentang hukum merapatkan soft ya, dari sisi fikih, umumnya ulama memasukkan itu sebagai salah satu penyempurna sholat. Dia bukan masuk kategori syarat, juga bukan masuk kategori rukun maupun wajib. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang sholat yang kita bicara sholat yang biasa dulu ya, yang kalau kita laksanakan dan umum yang bisa dilakukan oleh banyak orang di beberapa tempat dengan posisi yang seperti yang selama ini sudah kita kenal, dengan kadang-kadang ada yang softnya susah diajak rapat, bahkan sebelum masa pandemi kan kadang-kadang kita mendengar ada ungkapan, ada yang ketika kita ajak rapat terus kemudian dia berusaha untuk menjauh. Nah, pertanyaannya apakah dia masuk syarat atau tidak, masuk rukun juga tidak. Sebab kalau itu masuk syarat atau rukun berarti kalau itu tidak dipenuhi maka sholatnya tidak sah. Artinya orang yang sholatnya tidak rapat, misalnya tumit dengan tumitnya tidak dirapatkan atau bahu dengan bahunya, artinya bagian kanan dan bagian kiri saudaranya yang sebelah kanannya tidak bertemu, maka sholatnya tetap sah. Nah, itu berkaitan dengan posisinya. Jadi, dia tidak masuk syarat, tidak masuk rukun, juga tidak masuk wajib. Yang artinya kalau orang meninggalkannya, dia berdosa. Tapi, dia masuk itu sebagai sesuatu yang dianjurkan atau masuk kategori sunnah untuk dikerjakan. Maka kita memposisikannya sesuai dengan bahasan tadi. Dan wallahualam itu yang kita ketahui dipilih oleh banyak ulama. Nah, kemudian yang kedua, ketika dalam kondisi seperti sekarang ini, kemudian muncul fatwa-fatwa dari lembaga-lembaga keulamaan yang kita kenal, baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, termasuk fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama dunia dari beberapa tempat, maka kita bisa dan boleh menjadikan beliau-beliau sebagai rujukan, ya,
ya, sebagai rujukan dalam pembahasan. Artinya itulah sebetulnya yang justru juga lebih tepat untuk dijadikan rujukan. Karena apa? Karena asalnya dalam kondisi seperti ini, semakin rumit sebuah bahasan tentu kita perlu merujuk pada ulama-ulama yang semakin juga mumpuni dan menguasai pada bidang ini. Nah, oleh karena itu, pada saat kita membahas bahasan seperti ini, jangan lupa bahwa kita tetap harus merujuk pada ulama. Nah, memang bisa dimaklumi di beberapa bahasan kadang-kadang kita merasa mungkin nggak sepenuhnya serg atau nggak sepenuhnya pas dengan pendapat yang ada, bisa jadi karena pengalaman belajar kita, pengetahuan yang kita miliki terbatas. Sehingga wajar kalau kita merasa nggak serg dengan hal seperti itu. Saya cerita pengalaman tahun 97 kalau tidak salah. Ya sekitar tahun 97 atau 98. Saya sempat berinteraksi dengan beberapa teman-teman yang waktu itu baru belajar dan baru menyelesaikan buku Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Buku ini berisi tentang beberapa kesalahan-kesalahan dalam sholat. Nah, di situ disebutkan salah satu bentuk kesalahan dalam sholat adalah mengulang jamaah dalam satu masjid. Maksudnya begini, kalau ada jamaah pertama yang sudah melaksanakan sholat, lalu kemudian ada jamaah kedua. Ya, jamaah kedua yang melaksanakan sholat, maka itu dianggap sebagai bentuk mengulang, ya, mengulang jamaah di satu masjid. Maksudnya jamaah, ada jamaah kedua. Nah, lalu kemudian menyebutkan, tentu ada dasar yang disebutkan, dan disebutkan bahwa yang lebih tepat adalah masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri. Saya sempat berkunjung ke salah satu lembaga pendidikan, dan begitu masuk, saya kebetulan karena datang terlambat dengan beberapa orang, akhirnya kita berjamaah. Sebagian yang datang, sebagian yang ada di situ melihat apa yang saya lakukan ini sebagai sesuatu yang keliru. Tapi saya bisa memaklumi itu karena memang saya juga membaca buku itu. Tetapi saya juga membaca buku yang lain. Ya, membaca buku yang lain dan saya bisa memaklumi, bisa memahami kalau yang membaca buku itu punya pandangan seperti itu bisa dimaklumi. Tapi kalau membaca buku yang lain kita akan dapati ternyata tidak seperti itu. Nah, ini contoh bagaimana proses belajar kita juga kadang-kadang ada masa-masa, ada tahapan-tahapan seperti itu. Nah, kalau kita merasa nggak sreg, termasuk juga misalnya ada yang fatwakan masalah boleh tidaknya sholat dengan menggunakan masker. Ada yang mempertahankan menggunakan hadis dan itu hukum asalnya memang tidak boleh menutup mulutnya. Nah, Nabi SAW ayyusalli ar-rajulu, ya, seorang itu sholat, tapi kemudian apa, selain sholat yang seperti biasa dikerjakan, tapi sambil menutup yughatifahu, menutup mulutnya. Nah, cara menutup seperti ini, kalau hukum asalnya memang tidak boleh. Tapi coba kita lihat bagaimana ulama membahas itu. Dan ternyata para ulama ketika membahas bahasan tersebut, mereka mengangkat dan menyampaikan bahwa ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, maka dibolehkan. Ada uzur-uzur yang menyebabkan orang boleh menutup wajahnya. Lalu kemudian disebutkan beberapa contoh. Nah, bisa jadi bagi sebagian orang ini sesuatu yang baru karena belum pernah belajar yang seperti itu. Sama juga dengan sholat yang berjarak tuh. Dari mana dasarnya tuh? Ya, dari mana dasarnya kok bisa sampai ada sholat yang berjarak seperti itu? Ternyata masalah berjarak dalam sholat
itu sudah pernah disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wafat tahun 728 Hijriah. Sekarang kita di tahun 1441 Hijriah. Artinya lebih dari 700 tahun yang lalu. Beliau sudah menyinggung bahasan tersebut. Karena memang itulah kelebihannya para ulama fikih. Itu beliau bukan satu-satunya, tapi Anda ingin menyebutkan bahwa ini contoh bahasan ini sudah pernah disinggung oleh ulama yang hidup sudah ratusan tahun yang lalu. Kalau kita baru tahu, nah itu sebenarnya kalimat yang lebih pasnya. Sebenarnya banyak hal yang sebenarnya kita baru tahu. Dan kita justru patut bersyukur. Ya kita baru tahu ternyata ada begini, ternyata dan banyak ternyata seperti ini. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, hal-hal seperti ini kita patut bersyukur. Kita jadi tahu ternyata ada yang begini. Dan saya termasuk yang ketika awal juga melihat hal seperti itu berat untuk menerimanya. Tapi tentu kalau ketika kita belajar, kita harus membuka diri. Harus membuka diri dan kita harus jujur melihat bahwa bahasan ini bagaimana posisinya dalam bahasan yang berhubungan dengan masalah-masalah syar'i ini. Ya. Ya, kita harus membuka diri. Kalau memang itu bahasannya tidak seperti itu, ya sudah. Apalagi kalau kita lihat bahasan ini sudah dibahas oleh ulama-ulama yang lebih kompeten. Nah, itu berkaitan dengan sholatnya tadi. Nantinya bahasan ini sudah sempat diangkat oleh ulama sejak ratusan tahun yang lalu. Dan tidak bisa juga orang mengatakan, ya kan Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakannya. Nah, nanti ini masuk ke bahasan lebih jauh lagi. Ada pembahasan khusus di kalangan para ulama usul fikih berkaitan dengan qaidatut tarki, ya. Kaidah yang berhubungan dengan sesuatu yang ditinggalkan. Perbuatan yang ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kondisinya bisa bermacam-macam. Ada yang kondisinya yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu status hukumnya boleh. Ada yang status hukumnya haram. Ada yang status hukumnya bisa bermacam-macam. Dan ada kaidah yang berkaitan bahasan ini di kalangan ulama usul fikih. Maka kita menempatkan bahasan ini tentu sesuai dengan porsinya. Nah, itu untuk bahasan tadi. Jadi ketika itu sudah dibahas oleh ulama-ulama yang lebih kompeten dari kita, dan kita juga tidak punya argumen yang cukup kuat untuk membantah itu atau mengkantar itu, tidak punya dalil-dalil yang memadai dan tidak punya juga perangkat untuk memahami bahasan tersebut, maka pada posisi kita nanti tinggal kita lihat kita posisinya sebagai apa. Kalau kita ini sebagai seorang mujtahid yang bisa ijtihad karena punya kemampuan bahasa Arab, kemampuan usul fikih, mustalah hadis, qawaidut tafsir dan ilmu-ilmu alat sebagai perangkat untuk memahami itu, maka silakan ayo maju. Ijtihad. Baca dalilnya langsung, kemudian pahami, lihat ijtihadnya para ulama. Lalu memilih. Nah, memilih pendapat juga ini yang perlu dicermati. Memilih pendapat dalam bahasan fikih itu aslinya juga masuk ruang yang di situ ruang ijtihad. Yang sebetulnya masing-masing kita bisa mengukur kita ini punya perangkatnya apa tidak. Bagi yang tidak punya perangkatnya, lebih baik kita tahu diri, membatasi. Jangan masuk ke bahasan tersebut kalau kita memang nggak menguasai. Dan bagi kita sebagai orang, nah kalau kita berada bukan pada mujtahid, kita sebagai orang yang memang awam, lihat penjelasan lalu kita lihat alasan yang dikemukakan, kita bisa menggunakan pendapat tersebut dan kalau kita mengikuti pendapat tadi, itu artinya kita sudah melakukan sesuatu yang benar. Prosedurnya, caranya, jalannya itu sudah benar. Kita tidak bicara hasil akhirnya. Tapi yang penting caranya. Karena apa? Karena kalau caranya sudah benar, ternyata seandainya ijtihad tersebut salah, tetap kita tidak masuk kategori orang yang tersesat. Karena memang apa? Karena caranya. Karena caranya. Artinya caranya itu apa? Sekarang kalau kita lihat, kita sebagai orang awam, nggak ngerti bahasa Arab nggak bisa, Quran nggak menguasai, apalagi ilmu-ilmu alat untuk jadi seorang mujtahid. Terus kemudian kita dapati kalau di ulama-ulama dunia ada ulama-ulama di Saudi, kemudian di Al-Azhar,
itu Mesir, kemudian nanti pindah lagi ke ulama-ulama ada nih lembaga-lembaga keulamaan yang ada di beberapa negara yang membahas bahasan tersebut. Kalau ke Indonesia kemudian kita lihat ada di MUI, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Wahda Islamiyah, ada sekian banyak ormas yang ada. Kemudian termasuk juga ada ustadz-ustadz yang selama ini kita kenal sebagai ustadz-ustadz yang dijadikan rujukan. Maka tidak mengapa kalau seandainya ya kita sudah menempuh cara tadi, lalu kita melihat bahwa yang paling penting itu adalah kita merasa nyaman nggak caranya, bukan hasil akhirnya. Jadi kalau tadi yang ditanyakan sholat berjamaah di masjidnya atau cara kita belajarnya. Kalau cara belajarnya sudah benar, nah itu yang penting untuk dicapai. Itulah yang dinamakan manhajnya, bukan hasil akhirnya. Karena bisa jadi manhajnya sama. Seperti misalnya antar ulama di mazhab Syafi'i itu bisa jadi punya ijtihad yang berbeda. Dan hasilnya bisa jadi berbeda. Tapi mereka ijtihad berangkat dari prinsip yang sama, kaidah yang sama. Cuma yang satu melihat dari sisi yang berbeda dengan yang lain. Maka kita bisa melihat bahwa ini bisa jadi termasuk ruang-ruang ijtihad yang kalau kita sudah melakukan dengan cara yang benar, kita serahkan sebenarnya kepada Allah SWT bahwa kita sudah berupaya untuk mengikuti yang bisa kita jadikan rujukan. Nah, karena kita bukan termasuk pada orang-orang yang punya kemampuan pada level tersebut. Nah, kalau yang sudah punya kemampuan, ya itu silahkan. Ada yang punya kemampuan itu pernah mengkaji bahasan ini. Karena gini, salah satu contoh untuk mengukur bahwa kita ini punya kemampuan atau tidak seperti yang tadi Anda singgung. Pernah nggak mendapati ulasan bahasan ini diangkat oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Ya, diangkat oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan kalau Syekhul Islam Ibn Taimiyah membahasnya dengan bahasa apa? Apa ungkapan yang beliau gunakan untuk mengungkapkan bahasan ini? Nah, ini contoh bagaimana bahasan yang berhubungan dengan tema-tema seperti ini kita serahkan kepada orang yang mumpuni atau orang yang ahli. Nah, kalau kita sudah menyerahkan kepada ahlinya, seandainya para ulama-ulama tadi berijtihad dan salah, kita aman. Karena kita nggak punya kemampuan, serahkan pada beliau-beliau. Kalau seandainya ternyata salah, ada yang nanggung dosanya. Kalau itu salah. Kalau seandainya itu dosa. Nah, kita daripada kita nggak ngikuti ulama. Nah, itu yang lebih parah. Kalau kita nggak ngikuti ulama itu lebih parah. Karena kalau kita nggak ngikuti ulama, terus ngikuti siapa? Dan tadi, ketika lembaga-lembaga keulamaan, kemudian ustadz-ustadz yang sering kita jadikan rujukan, juga memilih pendapat yang sama. Nah, tentu aneh kalau kita punya pendapat yang lain. Nah, sebagai ilustrasi sederhananya begini. Ini yang terakhir untuk menjawab pertanyaan ini. Yang unik adalah begini, pada saat ketika kita bicara tentang termasuk sholat di rumah, ya, dan tidak ke masjid. Pada kita lihat pada saat awal-awal dulu terjadi pandemi dan mulai grafiknya terus mulai naik. Ini yang aneh adalah bahasan ini ketika sudah dibahas oleh ulama-ulama dunia. Silahkan kalau mau lihat fatwanya ulama-ulama di Saudi, ulama-ulama Azhar di Mesir, ulama di mana lagi, tentu banyak bahasannya. Nah, termasuk kalau di Indonesia tadi ada ulama di lembaga keulamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, ada Majelis Tarjihnya Muhammadiyah, ada Bahtul Masailnya NU, ada Dewan Syariahnya Wahda, ada sekian banyak ormas dan sebagainya lembaga, termasuk ustadz-ustadz yang dijadikan rujukan, memilih pendapat itu. Ini yang aneh adalah kemudian ada orang-orang yang selama ini menjadikan beliau-beliau atau lembaga-lembaga tadi sebagai rujukan, tapi pas pada bahasan ini tidak menjadikan beliau-beliau dan lembaga-lembaga tadi sebagai rujukan. Lalu ikut siapa? Ya. Lalu tiba-tiba dapat broadcast dari WA, punya kemampuan untuk bisa memilah. Oh, ternyata ini lebih kuat pendapatnya. Ya, ini kita tahu bahwa ini masalahnya memang betul ada perbedaan pendapat. Tetapi ketika kita
kemarin ini selama ini menjadikan rujukan sekian banyak ustadz-ustadz yang ada tadi, sekian banyak lembaga yang ada tadi. Terus tiba-tiba pada saat bahasan ini punya ustadz sendiri. Bahkan ada yang unik adalah ada yang nge-share broadcast, ada ustadz yang dijadikan rujukan atau syekh yang dijadikan rujukan yang selama ini nggak pernah dijadikan rujukan dalam beragama oleh bang bersangkutan. Hanya tiba-tiba nyebut ada syekh di negara tertentu namanya Syekh Fulan, yang kalau kita tanya, "Antum selama ini kenal nggak dengan beliau?" Nggak juga, nggak kenal. Ya. Nah, artinya ulama yang begitu banyak, lembaga-lembaga keulamaan yang begitu banyak, ditinggalkan hanya karena pendapat-pendapat yang tadi. Kalau orang berada pada level bisa memilih pendapat yang roji, itu lain. Dengan kalau dia berada berada pada level yang memang tidak punya kemampuan itu. Maka bukan tempatnya untuk berijtihad di wilayah-wilayah tersebut. Nah, Anda lebih cenderung masuk ke bahasannya, meskipun Anda tidak menyalahkan kalau itu kemudian milih sholat untuk di rumah, dengan pertimbangan yang misalnya begini, dengan pertimbangannya karena sebetulnya di daerah yang ada ini, masuk wilayah yang zonanya misalnya kuning, nah apalagi kalau masuk zona merah ya. Karena terus terang maaf, ini sekarang ini kan kita berada dalam kondisi begini, kalau di awal-awal dulu, di awal masa pandemi, kesadaran orang sangat tinggi, kepekaan orang luar biasa. Jadi waktu grafiknya belum meningkat, jumlah korban per harinya nggak besar, tapi kesadarannya tinggi. Nah ini yang ada saat. Tapi sekarang ini grafiknya meningkat, dan silakan baca data kemarin misalnya, lihat data yang dikeluarkan oleh BNPB dalam satu hari, berapa jumlah. Nah, jumlah yang mau ODP, PDP, kemudian positif atau reaktif, ya silakan baca datanya, mudah diakses di banyak tempat. Ini meningkat, dan meningkatnya luar biasa, lebih tinggi daripada kemarin-kemarin. Tapi kesadaran orang rendah, yang justru sebetulnya di beberapa tempat sekarang ini kondisinya seharusnya tetap berada di rumah. Sekarang sekali lagi berada di beberapa tempat kondisinya begitu. Silakan baca laporan yang ada. Baik itu per kabupaten kota, ada yang per kecamatan, dan bahkan ada yang dipersempit lagi. Nah, kondisinya ada yang seperti itu. Tapi orang sudah lalu tidak memperhatikan itu, pokoknya masih dibuka ya. Nah, silakan masing-masing dengan pertimbangannya, tapi tentu yang penting adalah cara kita menyimpulkannya, cara kita memilih pendapat. Dan di banyak bahasan sebetulnya kalau kita sudah memilih cara mengikuti pendapat ulama-ulama yang bisa dijadikan rujukan, ulama-ulama yang memang kompeten dalam bidang yang beliau kuasai, usahakan jangan sampai kemudian kita punya pendapat yang berseberangan tapi nggak punya dasarnya. Ya, anehnya ini kalau ilustrasinya, kalau orang ke dokter, kadang setelah konsultasi pada dokter, kemudian dokternya bilang, "Oh ini harus ini minum obat ini," bahkan disuntik. Banyak di antara kita yang nggak tanya, "Maaf dok, ini kenapa kok pakai disuntik?" Kita nggak tanya, ya percaya aja. Ya, percaya aja. Padahal boleh itu tanya. Ya kan boleh kita tanya, kenapa kok menggunakan penanganan ini, kok menggunakan obat ini. Nah, ada yang begitu percaya, pokoknya terima sepenuhnya. Nah, pada bidang yang berhubungan dengan agama juga sebetulnya hampir sama seperti itu. Kita boleh bertanya. Tapi kan aneh, kalau kita kemudian punya pendapat berseberangan dengan dokter, tapi kita bukan dokter, nggak ahli di bidang kesehatan, nggak punya rujukan yang lain juga. Kalau kita punya rujukan, ada dokter yang lain dan ternyata dokter ahli, dokter super spesialis, nah itu beda. Ini dokter dengan dokter. Nah, tapi ini aneh kalau ini nggak punya rujukan yang cukup akurat untuk bahasan tersebut. Maka kalau sudah mengikuti arahan ulama,
Sebetulnya kita tidak perlu khawatir karena ini kita sudah melakukan cara yang benar. Gitu Min ya. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Baik, Nah, teman-teman peserta kajian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pertanyaan ketiga tadi merupakan pertanyaan terakhir, dan kami mohon maaf jika ada pertanyaan teman-teman yang belum sempat terjawab. Insya Allah bisa ditanyakan kajian pekan depan. Dan sebelum kami mengakhiri, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kajian malam ini. Terkhusus kepada Ustadz Ridwan, kami mengucapkan banyak terima kasih Ustadz karena sudah berkenan membagikan ilmunya malam ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz, semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini bisa segera kita amalkan. Karena begitu banyak peluang-peluang kebaikan di kondisi seperti ini. Begitu banyak kerang-kerang kebaikan. Tinggal bagaimana kita memutar kerang tersebut dan mengambil air manfaatnya, mengambil peluang kebaikannya. Jika sebelumnya kita hanya menjadi penonton dari pelaku-pelaku kebaikan, sudah saatnya kita menjadi pemain dari kebaikan tersebut. Sudah saatnya kita mengambil andil dalam terciptanya sebuah kebaikan. Dan kembali kami mengingatkan kepada peserta, insya Allah kajian ini akan rutin kami laksanakan, akan rutin dilaksanakan oleh UKM LDKM PM Unhas setiap hari Kamis. Dan untuk akhwatnya, insya Allah besok jam 12 akan ada kajian Jumat Muslimah. Mungkin info lebih jelasnya akan disampaikan lewat pamflet kegiatan. Sekian, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.